Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa selain ilmu syar'i, selain ilmu yang datangnya dari Nabi dan Rasul, itu ada ilmu-ilmu bawaki atau ilmu-ilmu adab. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa kita terjemahkan ilmu-ilmu sosial dan budaya. Itu bukan syar'i. Nah, itu jumlahnya ada 8. Pertama yaitu ilmu bahasa, kedua sorof, ketiga nahwu, keempat ma'ani, kelima bayan, kemudian yang keenam badik. Pada pengajian yang lalu saya menjelaskannya atau membacakannya sampai pada ilmu badik. Hari ini yang ketujuh disebut ilmu qafiyah. Qafiyah. Al-qafiyatu hiyal harful akhiru minal baiti. Qafiyah itu adalah huruf akhir yang ada dalam sebuah bait syair. Jadi contohnya dalam bait qasidah burdah. Itu salah satu keindahannya karena di akhir bait itu selalu dalam bentuk huruf mim, ya, selalu dalam bentuk huruf mim. Itu kalau bukan ahli bahasa ya nggak bisa. Kemudian untuk Al-Quran sendiri itu sudah sangat qafiyah. Akhir ayat-ayat dalam Al-Quran itu indahnya luar biasa, karena memang Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi dan rasul itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Contohnya ya, kalau zaman Nabi Musa, tantangan Nabi Musa itu adalah para penyihir, maka Allah kasih mukjizat kepada Nabi Musa dalam bentuk tongkat yang bisa berubah jadi ular, bahkan bisa dipakai untuk membelah lautan, mirip-mirip sihir. Di zaman Nabi Isa itu salah satu tantangannya adalah pada saat itu ilmu pengobatan itu sudah sangat modern, Pak. Sangat maju. Ya. Maka Allah kasih mukjizat kepada Nabi Isa bisa mengobati penyakit bawaan. Biasanya ilmu kedokteran itu secanggih apapun dia tidak bisa mengobati penyakit bawaan dari lahir. Itu Nabi Isa bisa. Bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Jadi selalu Allah kasih mukjizat kepada Rasulnya itu sesuai dengan tantangannya. Nah, sementara Nabi Muhammad salah satu tantangannya adalah menghadapi para penyair-penyair Arab. Di orang-orang Quraisy itu salah satu kelebihannya mereka pandai membuat syair. Bahkan ada kompetisi bikin syair setiap tahun yang nanti pemenangnya itu digantungkan di Ka'bah. Orang yang paling dikagumi, paling dihormati adalah yang paling pandai bikin puisi. Nah, maka salah satu mukjizat Al-Quran itu dilihat dari sisi puisinya luar biasa. Yang contoh gampangnya begini, kalau Bapak baca surat Al-Fatihah, itu akhiran ayatnya itu bunyinya kalau enggak im. Coba aja Bapak lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, im. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, in. Gitu, im gitu. Kalau nanti dalam surat An-Nas akhirannya as semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, nanti al-kafirun akhirannya dan seterusnya. Itu namanya qafiyah. Ilmunya namanya ilmu qafiyah. Nah. Wakilah yal kalimatul akhiratu minhu.
Ada yang mengatakan bukan huruf akhirnya tapi kalimat akhir, ya kalimat akhir, ya mirip-mirip lah. Kalau tadi itu huruf, sekarang kalimat, sehingga kedengerannya itu serasi, ya kedengerannya itu serasi. Maka para penyair-penyair Arab yang sangat ahli di bidang syair itu begitu mendengar Al-Quran dibaca, mereka pertama kagum dari sisi keindahan bahasanya, ya kagum dari sisi keindahan bahasanya. Yang kedua, kagum dari sisi ilmiahnya. Karena kalau orang kafir bikin syair bisa jadi dari segi bahasa sangat indah, tapi isinya tidak ilmiah. Ya, yang dicontohkan misalkan kayak orang-orang yang membuat Quran palsu itu, ya, itu yang mengorder aja kecewa. Kenapa? Isinya sangat tidak ilmiah. Ya. Misalkan dia mau menyanyi surat Al-Fil, itu dia hanya mengatakan gajah. Tahukah kalian apakah itu gajah? Gajah itu adalah binatang yang ekornya kecil. Cuma begitu. Kan tidak ilmiah sekali. Ya, tidak ilmiah sekali. Mungkin dari sisi bahasa mudah mirip-mirip, tapi isinya tidak ilmiah. Kalau Al-Quran bahasanya indah, isinya sangat ilmiah. Wa kadza arudun, begitu juga ilmu arud. Ilmu arud itu juga ilmu bikin puisi, ya, yang sekarang nampaknya jarang peminatnya. Nggak tahu kalau di jurusan bahasa masih ditekuni apa enggak itu. Wa huwa ilmun, yang disebut dengan arud itu adalah ilmu yu'rafu, yang diketahui bihi dengan ilmu tadi, apa ahwalu auzani syi'ri, keadaan timbangan-timbangan syair, salimatan apakah termasuk selamat, au mutaghayyiratan atau berubah. Jadi begini, nah, ketika seorang bikin puisi atau syair itu ada wazannya, ada timbangannya. Kalau dalam tembang itu ada notnya, Pak, ya. Sehingga ketika dibaca itu pas, gitu. Nggak ada yang kekurangan kata-kata, tidak ada yang kelebihan kata-kata. Itu ilmu arud namanya. Ya contohnya kalau kita sholawatan itu ya, itu kan selalu pas. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A serasi, ya. Dan timbangannya, notnya itu pas, ya. Nggak ada yang kurang kata-kata sehingga gadok, atau kelebihan kata-kata, tidak ada. Nah, itu namanya wazan, timbangan, atau kalau dalam lagu ya not lah, ya not. Makanya yang terkait dengan ilmu arud itu nanti ada lagi namanya ilmu bahar, ya. Bahar rojas, bahar kamil, bahar basit, ya. Jadi itu idenya bikin syair itu, seorang ahli bahasa, dia sedang ada di pantai, Pak, sebuah pantai. Dia mengamati gerakan ombak lautan itu, Pak, ya. Ombak lautan itu kalau sedang tidak ada badai normal, itu indah, Pak, stabil gitu. Gerakan air itu stabil, ya. Nanti begitu nyampe pantai menimbulkan suara apa gitu, itu selalu begitu. Kecuali kalau ada badai kacau. Tapi kalau tidak ada badai itu stabil. Makanya disebut bahar. Ya, disebut bahar. Bahar itu lagunya, ya, notnya lah, notnya. Jadi arud itu juga termasuk ilmu bikin syair supaya kalau dilakukan itu notnya pas. Kemudian wafuruha, selain yang 8 tadi itu ada lagi cabangnya, ya. Ai hadhi samaniyatu. Jadi yang 8 tadi punya cabang lagi, ada 4. Yaitu pertama insya'un nasrin wa huwal ityanu bikalamim musajjain fil khutobi war rasaili, yaitu karya tulis atau kalimat ya, ucapan yang ditulis yang bentuknya itu sajak, ya, sajak atau yang biasa dipakai untuk muqaddimah khutbah atau untuk awal bikin surat. Jadi akhiran kalimatnya itu serasi, mirip-mirip kayak Al-Quran tadi itu. Nah, ada karya kitab yang selain isinya ilmiah,
bahasanya sangat indah, itu namanya kitab Sajaratul Ma'arif. Ya, Sajaratul Ma'arif itu bahasanya luar biasa itu. Sangat puitis. Kemudian wan nidhamu ai insa'un nadmi. Ada juga selain karya tulis biasa tapi akhirannya indah, ada juga yang memang sudah dalam bentuk syair atau bentuk nadhaman. Wahwal ityanu bikalamin muqaffan mauzunun. Jadi selain kedengarannya enak, notnya pas, akhirannya serasi, isinya indah. Wa hadzal ilmu huwal mu'abbaru anhu bi qardi syi'ri. Semua yang dijelaskan di atas tadi itu mulai dari qafiyah, arud dan seterusnya itu ya bisa juga dikatakan itu ilmu-ilmu untuk bikin syair aja ya, bikin puisi, bikin sajak. Nah, kemudian berikutnya ada lagi namanya wa muhadharatun, ilmu muhadharat. Ai wal ilmu muhadharati wa ma'rifatul qisasi wal hikayati. Muhadharat itu adalah ilmu mengetahui kisah-kisah atau cerita-cerita orang-orang zaman dulu. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri juga banyak memuat kisah-kisah umat terdahulu. Wa minhu tarihu, dan di dalamnya juga ada tarikh atau sejarah. Wa wa ibaratun an ma'rifati ahbaril umamil madiyati, yaitu yang dimaksud dengan tarikh itu adalah ungkapan tentang mengetahui berita-berita umat terdahulu, wa taqallubati zamani, dan perubahan-perubahan zaman bihim yang terjadi pada mereka. Jadi mengetahui sejarah masa lalu itu memperluas wawasan, dan memang kita disuruh belajar dari kisah-kisah orang terdahulu. Karena sesungguhnya kejadian di dunia ini itu hanya berulang-ulang, Pak. Yang beda itu tokohnya, ya. Yang beda itu tokohnya. Tapi kalau kejadiannya itu sebenarnya berulang-ulang, mirip, ya. Cuma kalau dulu pelakunya atau aktornya itu rata-rata seorang nabi berhadapan dengan tokoh kafir. Nah, sekarang beda, ya. Orangnya aja yang beda. Tapi sebenarnya dari sisi alur ceritanya itu mirip. Maka kita disuruh belajar dari sejarah. Ketika orang banyak membaca sejarah masa lalu, dia akan punya ilmu yang luar biasa. Ketika menghadapi persoalan-persoalan itu dia punya rujukan. Ya, kenapa? Karena sebenarnya persoalan yang dihadapi saat ini itu dulu sudah pernah terjadi. Yang beda itu hanya pelakunya aja. Ya. Itu namanya ilmu muhadharat. Ya. Tapi kemudian lama-lama ilmu muhadharat itu dimaknai dengan ilmu latihan pidato. Latihan pidato atau retorika. Retorika, cara atau metode menyampaikan pesan agar pesan itu bisa sampai ke audiens. Nah, kemudian ada lagi, ya, termasuk cabang dari 8 ilmu sosial tadi, wal khututu, dan ilmu menulis. Ya, taswirul lafzi adalah menggambar lafat bihurufi hijaiyatin, dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi tulisan. Nah, tulisan itu apa? Tulisan itu adalah gambar suara yang keluar dari mulut kita dengan pakai gambar dalam bentuk huruf. Jadi sebenarnya lafat dan tulisan itu beda, Pak. Ya. Lafat itu suaranya. Kalau tulisan ya tulisan. Cuma kadang-kadang kita lihat tulisan itu nyebutnya lafat. Jadi baru disebut lafat itu kalau udah dibaca. Ya. Kalau belum dibaca namanya tulisan. Coba ini kamu lafatkan. Oh, ternyata bunyinya Allahu Akbar. Tapi kalau hanya ditunjuk, coba itu apa itu? Oh, itu tulisan. Terus kalau dilafatkan bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu. Ya, jadi antara tulisan dan lafat itu beda. Jadi untuk mengungkapkan apa yang kita suarakan lewat mulut kita, maka ditandai dengan huruf, itu tulisan. Nah, tulisan khususnya tulisan Arab itu juga alirannya sangat banyak sekali.
kalau kita menekuni seni kaligrafi, ya, itu kita akan menemukan aliran seni, mulai gaya naskhi, rif'i, terus dewani, dewani jali, macam-macam Pak, ya. Solusi, solusi. Nah, itu semuanya ilmu menulis, ya, ilmu menulis gaya tulisan atau aliran kayak itu loh Pak. Kalau orang belajar lukis itu kan ada aliran lukis apa gitu loh. Itu dalam penulisan huruf Arab itu juga seperti itu, ya. Nah, ini juga sudah mulai sedikit yang menekuni ilmu-ilmu seperti itu, ya. Di pesantren-pesantren tidak semuanya mengajarkan. Nah, berikutnya akan dijelaskan, kalau tadi itu ilmu-ilmu yang ada yang wajib dipelajari, yang wajibnya itu fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah. Berikut ini akan dijelaskan ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari, ya, dan juga ilmu yang tidak boleh dipelajari. Nah, ini nasihatnya juga dalam bentuk nazom. Nah, lagunya atau notnya nazom yang ada dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu begini. La taktarir biwuqu'i ahli zamanina fi mantikin summal kalami tawaggola. Itu kan notnya pas, ya. La taktarir, ya. Janganlah kalian terbujuk, tergoda biwuqu'i ahli zamanina, dengan apa yang terjadi pada ilmuwan-ilmuwan di zaman saat ini. Saat ini kapan? Saat kitab ini ditulis sebenarnya. Fi mantikin, mereka para ilmuwan itu tergoda dengan ilmu mantek. Wah, ilmu mantek itu ilmu bicara, ya. Ilmu bicara itu yang paling menyukai ilmu mantek itu adalah para ini, biasanya itu ahli hukum, terutama para advokat, juga para diplomat. Karena ini nanti kaitannya itu dengan ini Pak, bersilat lidah dengan kata-kata, gitu. Orang yang punya kecakapan berbicara, pandai bersilat lidah, kalau ngomong itu sulit dikalahkan. Nah, itu ilmunya ilmu mantek. Nah, nanti saya kasih contoh yang sederhana aja, yang untuk kelas anak-anak kecil gitu. Sumal kalami, kemudian ilmu kalam. Ilmu kalam itu juga pernah menjadi tren. Yang dimaksud ilmu kalam ini ilmu teologi Pak. Ilmu membahas tentang ketuhanan. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Tuhan itu ada apa tidak? Dan seterusnya itu. Nah, itu untuk ilmu mantek dan ilmu kalam itu ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Nah, yang dianjurkan yang seperti apa, yang dilarang seperti apa, berikut ini akan kami jelaskan. La takun, janganlah kalian mahdu'an, orang yang tertipu, biwuqu'i ahli zamanina, dengan apa yang terjadi pada orang-orang zaman ini, fi talabi ilmil mantiki, dalam mencari atau menekuni ilmu mantek. Wal muradu, dan yang dikehendaki dengan ilmu mantek itu al mahlutu, yang sudah bercampur bidolalatil falasifati, dengan kesesatan-kesesatan para filsafat, al mukafirati, yang membuat dia kafir, wa ghairiha, dan lainnya. Jadi ilmu mantek yang dilarang itu ilmu mantek yang sudah campur dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang ujung-ujungnya itu kemudian orang itu tidak percaya dengan adanya Allah, itu ujung-ujungnya. Makanya kalau kita amati ya, munculnya pendapat-pendapat yang nyeleneh itu dari orang-orang yang sedang menekuni ilmu filsafat. Ya, memang ilmu filsafat itu rata-rata orangnya pinter-pinter semua Pak. Contoh nyata beberapa tahun yang lalu kita pernah digegerkan dengan adanya aliran JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu tokoh-tokohnya itu orang-orang yang menekuni ilmu filsafat. Ya, memang suka begitu. Nah, tapi ketika orang itu terus belajar, ya, tidak berhenti, nanti akan kembali ke jalan yang benar.
Makanya tokoh yang dulu jadi pimpinannya jil itu sekarang aktivitasnya apa? Ngajar kitab Ihya, Pak. Sekarang sangat sufi itu. Ya, sangat sufi, lebih sufi daripada yang orang-orang yang menentangnya dulu itu. Ya, kenapa? Karena dia terus belajar. Ya, terus belajar, dan rata-rata ilmuwan-ilmuwan besar itu pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya, pernah mengalami keguncangan cara berpikir gitu. Terus nanti kalau dia terus belajar, akhirnya nyampe puncaknya dia menemukan kebenaran kembali kepada kebenaran. Kenapa sekarang jil udah nggak ada gaungnya lagi? Gimana mau bergaung? Wong tokohnya sekarang sudah tiap hari ngajar Ihya, tiap hari menekuni kitabnya. Memang dia seorang santri, ya, santri dari kecil itu, bukan santri karbitan, bukan. Anak kiai dari kecil santri, cerdas sekali. Ya, sekarang udah sangat sufi itu. Jadi ilmu mantek yang dilarang itu ilmu mantek yang sudah campur dengan paham-paham filsafat yang sesat, yang ujung-ujungnya membuat orang itu jadi kafir, tidak percaya dengan adanya Allah. Kemudian dia meyakini alam ini terjadi dengan sendirinya. Jadi dia meyakini sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan yang ada. Itu aneh kan? Wong tidak ada kok bisa menciptakan yang ada. Kalau yang benar gimana? Yang ada paling duluan itu Allah. Ya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Jadi yang ada menciptakan itu pas secara berpikirnya ya normal. Kalau yang ada menciptakan sesuatu. Nah, ini tidak ada kok menciptakan sesuatu, itu ya aneh. Tapi itu memang bagi anak-anak muda yang lagi senang-senangnya berpikir itu sangat tertantang dengan ilmu-ilmu filsafat. Nah, tapi sekali lagi itu, ya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, ya bahayanya bisa menjadikan kafir. Nah, wa amal mantiku, sekarang adapun ilmu mantek, ya, al kholi, yang sunyi, sepi, andalika dari dolalatil falasifat, falayunha anhu, maka tidak dilarang. Ilmu mantek yang tidak bercampur dengan kesesatan-kesesatan paham filsafat itu tidak dilarang, bahkan di pesantren juga diajarkan. Cuma diajarkannya kepada santri senior. Ya. Jadi kalau di pesantren-pesantren kuno diajarkan hanya khusus buat santri-santri senior yang sudah khatam belajar alfiyah. Di nahwu shorof sudah selesai, baru berikutnya belajar balaghah terus mantek. Ya. Nah, kalau sekarang karena di pesantren sekarang ada ma'had ali, semacam sekolah tinggi, yaitu ilmu mantek biasanya ditekuni di ma'had alinya. Ya. Mantek kecil-kecilan tuh begini loh Pak, contohnya ya. Ini dulu guyonan anak santri, ya, berdiskusi. Bagaimana hukumnya orang sholat memakai sarung? Pertanyaannya begitu. Loh, ini bisa seru sekali Pak. Hanya dengan pertanyaan seperti itu sudah seru sekali. Ya. Yang satu yang malas mikir, yuk sah nggak masalah. Itu buktinya orang-orang sholat pakai sarung. Gitu. Tapi yang ngerti ilmu mantek, coba cermati kalimat tadi pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang sholat memakai sarung? Jawabannya batal. Kenapa? Wong dia lagi sholat kok, ya. Dia sudah sholat kok masih pakai sarung, berarti pakai sarungnya di tengah-tengah sholat. Kan ya lucu. Kalau mau pakai sarung sebelum sholat, gitu loh. Itu mantek kecil-kecilan seperti itu. Bagaimana hukumnya orang sholat? Orang sholat berarti dia sudah sholat, ya, memakai sarung. Ya batal. Ketika memakai sarung kan pasti gerak-gerak gitu. Nah, contoh lagi. Ini kalau orang bersuhu pendek bisa ngamuk. Ya. Orang yang merokok itu haram menjadi imam, mengimami sholat, gitu kalimatnya ya. Orang yang merokok itu haram mengimami sholat, ya jelas. Masa ngerokok sambil ngimami sholat? Maksudnya begitu. Ini bermain kata-kata, ya, bermain kata-kata. Maka Bapak kalau dengar kalimat-kalimat seperti itu jangan buru-buru emosi, cermati dulu kalimatnya. Itu kalau ngerti mantek begitu, ya. Bagaimana hukumnya mendoakan orang mati? Haram. Kenapa?
Yang sakit aja didoain supaya sembuh, ini malah doain mati. Ya gitu maksudnya. Ya itu bermain kata-kata. Itu bagian dari ilmu mantek kelas anak-anak ya. Mantek kelas anak-anak. Dah, Bapak sekedar tahu aja supaya nanti nggak gampang, nggak jadi orang sumbu pendek dengar kalimat langsung gampang-gampang marah. Yang merokok haram mengimami sholat, ya jelas, orang lagi merokok, rokoknya dihabisin dulu, nanti kalau mau mengimami sholat, gitu lah, ya. Itu tadi. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu ada ilmunya, itu namanya ilmu mantek. Dah. Jadi ilmu mantek yang murni itu boleh, tapi kalau yang campur dengan paham-paham filsafat yang sesat itu tidak boleh. Maka ini nanti ada di kebijakan si guru. Ini guru yang mengajarkannya itu yang akan bertanggung jawab ini jadi sesat apa tidak. Nah, wal huwa matlubun li annahu yatawaqqafu alaihi raddu sukuki fi ilmil kalami. Ilmu mantek yang tidak ada campuran paham-paham filsafat yang sesat itu justru malah dianjurkan. Kenapa? Karena untuk memperkokoh keyakinan kita dalam belajar ilmu kalam, ya. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu semakin mantap kalau keyakinan itu didukung dengan ilmu. Beda orang yakin hanya dengan ikut-ikutan, dengan yang didukung ilmu itu lain lah. Ya. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam, nenek saya Islam, kayak saya Islam itu cuma sekedar keturunan. Itu rawan yang seperti itu. Ya. Tapi kalau kenapa kamu Islam? Saya pernah belajar, saya pernah berdebat masalah ilmu kalam, masalah agama. Akhirnya dia menemukan bahwa yang benar adalah Islam, itu akan lebih kuat. Ya, makanya ilmu mantek yang gunanya untuk memperkokoh akidah, untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Allah, itu sangat dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu yang membuat malah kafir tadi itu. Sumala tatawagol, kemudian janganlah kalian sungguh-sungguh fil ilmil kalami, dalam ilmu kalam. Wal muradu, sedangkan yang dimaksud fi sibihi, dalam hal yang menyerupai ilmu kalam. Wal haudi, dan tenggelam fi, dalam ilmu kalam. Ala tariqil falasifati, menggunakan metodenya para filsafat tadi, ya, belajar ilmu kalam tapi pakai metodenya para filsafat. Ini juga orang-orang ahli di bidang ilmu filsafat ini juga bisa menyesatkan, ya, menyesatkan. Maunya itu mendalami ilmu tauhid tapi justru malah tidak percaya adanya Allah. Wa amma ilmu kalamnya, adapun ilmu kalam al-musilu yang bisa mendatangkan ila ma'rifatillah, pada mengenal Allah. Wama, dan apa yajibu yang wajib lahu bagi Allah. Wama, dan apa yastakhilu yang mustahil bagi Allah. Wama yajuzu, dan apa yang boleh bagi Allah. Fata'allumuhu fardu ainin, maka mempelajarinya adalah fardu ain. Belajar ilmu kalam yang bisa menjadikan kita ma'rifatullah, mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, meyakini sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Maka belajar yang seperti itu, ya, ilmu kalam yang seperti itu justru hukumnya fardu ain, ya, fardu ain. Fardu ain berarti kewajiban pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Jadi keyakinan, Mbak, tauhid, akidah, itu kita tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Tidak boleh hanya sekedar ikutan, harus benar-benar ngaji, yakin. Kamu yakin adanya Allah, yakin. Nah, apa buktinya kalau Allah itu ada? Dia bisa menjelaskan secara logika, secara akli maupun secara nakli. Itu bisa menjelaskan, itu akan lebih kuat, lebih kokoh keimanannya itu daripada yang sekedar yang nggak tahu, orang tua saya Islam, saya ikut Islam, nenek kakek saya Islam, saya ikut Islam. Cuma begitu, itu yang rawan iman yang seperti itu. Ya. Rawan. Jadi supaya iman kita nggak gampang goyah, harus didukung dengan ilmu. Nah, wa huwa min ajli ulumi syar'iyati. Jadi ilmu kalam yang justru menjadikan seorang ma'rifatullah, tahu sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, itu hukumnya fardu ain karena itu merupakan bagian dari ilmu syar'i.
Wal alimu bihi min afdolihim, bahkan orang yang alim dalam bidang ilmu tauhid itu ya orang yang paling utama, paling utama. Bahkan nanti di alam kubur tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Munkar Nakir nanya, siapa Tuhanmu? Kamu tidak tahu, saya dulu itu tukang ngajar ilmu tauhid, masih ditanya siapa Tuhanmu. Gitu. Ya. Kita bantah Pak itu malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Dulu yang ngajarin ilmu tauhid di masyarakat itu saya, masa masih kamu tanya siapa Tuhanku, siapa nabiku? Yang bener aja. Munkar Nakir ini cuma ikut prosedur. Nah, makanya lihat dulu siapa yang ditanya. Ya. Jadi kisah ya, cerita yang sangat masyhur, sahabat yang tersinggung ditanya Munkar Nakir itu adalah Umar bin Khattab. Nah, masa Umar bin Khattab ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Ya malaikat dibentak. Kamu tidak tahu saya ini temannya Rasulullah. Saya ini temannya orang yang terbaik, orang yang paling dikasih oleh Allah, masa masih ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Ya, nanti ulama-ulama ahli tauhid juga begitu kalau ditanya malaikat. Kamu tahu enggak di dunia ini yang ngajarin tauhid itu saya. Kok masih ditanya siapa Tuhanmu? Nah, wa yusrafu lahu minal wasiyatil lil ulama'i wal waqfi alaihim kama dzakara Subki. Berikut ini ada nasihat dari salah seorang ulama namanya Imam Subki. Imam Subki ini sangat mengagumi Imam Ghazali ya. Karena Imam Ghazali itu selain seorang ahli filsafat ya, juga orang yang mimba'di auliya illah. Jadi ilmu filsafatnya itu justru menjadikan dia semakin kenal dengan Allah. Kitab Ihya itu perpaduan antara fikih dan tauhid, juga ilmu-ilmu yang lain. Maka nasihatnya Imam Subki ya, toli akhi Ihya Ghazaliyin tanal fihi sifa min kulitain aqdola. Toli, pelajarilah akhi wahai saudaraku Ihya Ghazaliyin, kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tanal, maka engkau akan memperoleh fihi dalam kitab Ihya, memperoleh asifa, obat keraguan-raguan, obat penyakit hati. Min kulidain, dari segala macam jenis penyakit, baik penyakit yang berkaitan dengan akidah maupun penyakit yang berkaitan dengan akhlak. Itu semuanya bisa disembuhkan dengan mempelajari kitab Ihya. Nah, Toli ya akhi Ihya Ulumuddin lil Imami Hujjatil Islam. Sebenarnya Imam Ghazali itu nama lengkapnya siapa? Nah, pertama ya, gelarnya itu Hujjatul Islam. Hujjah itu argumentasi, di pembela ya, pembela Islam. Tapi membela bukan membela dengan kekuatan fisik, membela dengan hujjah, membela dengan argumen. Itu lebih kuat, Pak. Ya. Membela dengan argumen itu lebih kuat dan lebih bermanfaat daripada hanya membela dengan kekuatan fisik. Nah, Zainuddin, perhiasannya agama. Ini gelarnya Hujjatul Islam Zainuddin. Nah, terus nama panggilannya Abi Hamid, karena dia punya anak namanya Hamid, maka dia dipanggil bapaknya Hamid. Nah, sebenarnya di Jawa itu ada kemiripan dengan orang Arab. Nah, di Jawa itu kadang-kadang orang itu, seorang bapak itu dipanggil menggunakan nama anaknya yang pertama. Ya kan, Pak Hadi itu manggilnya bapaknya Fahmi gitu. Kenapa? Kalau dipanggil Pak Hadi mungkin ada Pak Hadi yang lain. Tapi kalau dipanggil bapaknya Fahmi kan hanya satu. Nah, gitu loh, ya. Jadi orang Arab itu kenapa dia manggil bapak dengan menggunakan nama anaknya? Karena pasti itu. Ya, kalau dipanggil dengan nama anaknya itu pasti nggak ada yang lainnya. Tapi kalau hanya dipanggil namanya, bisa jadi nama-nama yang lain. Ya. Jadi dia punya anak namanya Hamid, maka Imam Ghazali itu dipanggil Abi Hamid, bapaknya Hamid. Terus namanya dia sendiri siapa? Nama dia sendiri itu Muhammad, hanya Muhammad aja. Nah, di nama aslinya Muhammad. Kemudian dia punya bapak namanya juga bin Muhammad lagi. Bapaknya namanya Muhammad. Terus bin Muhammad lagi. Jadi bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Kayak
kurang kata-kata ini ya. Anaknya namanya Hamid, sehingga dipanggil Abi Hamid. Nama dia sendiri Muhammad. Terus Muhammad ini punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya juga Muhammad. Ya. Terus Muhammad yang ketiga ini itu punya orang tua namanya Hamid. Nah, aneh kan? Bulat ya, bulat. Nah, kalau di Jawa ada Pak, ya ada kiai yang namanya bulat ini ada. Siapa? Namanya ini keluarga Kiai Haji Mustafa. Nah, Gus Mus itu bapaknya namanya Mustafa Bisri, punya anak Bisri Mustafa. Cuma dibalik, kebalik ya. Bapaknya namanya Bisri Mustafa, punya anak Mustafa Bisri. Nah, Mustafa Bisri punya anak Ahmad Bisri Mustafa, dibalik lagi. Ya, kayak nama keluarga ini Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini. Ya. Jadi nama dia sendiri, dia punya anak namanya Hamid sehingga dipanggil Abi Hamid. Nama dia sendiri Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Muhammad. Muhammad bapaknya itu punya bapak lagi namanya Muhammad lagi. Terus punya bapak lagi namanya Hamid Al-Ghazali. Ghazali itu nama tempat. Shahibil ilmi, yang memiliki ilmu Al-Ghaziri yang banyak. Lautan ilmu. Wal qalbi, dan memiliki hati Al-Mustanir yang bercahaya. Sehingga ilmunya benar-benar bisa menerangi. Menerangi. Yujad, yang ditemu lam yujad, yang tidak ditemukan fi ta'ifati syafi'iyati, dalam kelompok ulama syafi'iyah. Wala fi ghairiha, dan tidak ditemukan pada kelompok yang lain fi akhir zamani, di akhir zaman, misluhu, yang mirip dengan Imam Ghazali. Jadi saking hebatnya ya, dari sekian ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i maupun yang tidak bermadhab Syafi'i, itu tidak ada ya yang menyamai kehebatan Imam Ghazali. Ini pujian Imam Subki terhadap Imam Ghazali. Wala mislu kitabihi, dan juga tidak ada yang menyerupai kitabnya. Tidak hanya bisa menyerupai orangnya, juga tidak bisa menyerupai karya tulisnya. Kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Itu setelah ditulis, itu sampai beberapa ratus tahun kemudian itu tidak ada yang berani memberi syarah. Ya, tidak ada ulama yang lebih canggih yang bisa memberi penjelasan, nggak ada yang berani. Baru setelah sekian ratus tahun kemudian itu ada yang Syekh Zabidi itu kemudian menjelaskan kitab Ihya, membuat syarah kitab Ihya, namanya kitab Ithaf. Nah, itu karena saking ya selain hebat langka. Hadza ujubatu zamani. Imam Ghazali ini termasuk keajaiban zaman al-adimi yang agung. Nah, ya. As-sarihi, yang mampu menjelaskan li kitabillah, pada kitab Allah Al-Quran, wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali itu benar-benar bisa menjelaskan Al-Quran dan hadis tidak hanya dari sisi lahiriah, tapi juga dari sisi batiniah. Mampu memadukan antara fikih dan tasawuf. Nah, maka benar-benar dikagumi sampai sekarang. Nah, orang berbicara tentang ilmu tasawuf pasti dia akan menyebut Imam Ghazali. Pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah pada pengajian yang akan datang nanti akan dilanjutkan tentang keunggulan kitab Ihya Ulumuddin ya, yang sekarang sudah banyak diterjemahkan Pak ya, banyak diterjemahkan. Jadi kalau Bapak ingin tahu apa sih isinya, jangan beli ringkesannya, beli terjemahnya yang lengkap. Nah, kalau yang terjemahnya lengkap itu lebih dari 8 jilid ya, wong kitab aslinya aja 4 jilid ya. Kitab aslinya aja 4 jilid, kalau diterjemahkan bisa berjilid-jilid ya. Kalau pengen tahu kedalaman Imam Ghazali walaupun hanya lewat terjemah silahkan. Nah, kita perlu membaca biografi para ulama-ulama itu, harapannya supaya rasa mahabbah kita itu akan semakin meningkat, bahwa mereka lah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pewarisnya para nabi. Karena kita hidup tidak di zaman nabi,
Maka kalau pengen belajar Islam mau nggak mau ya lewat para ulama, lewat ahli warisnya yang sah, ya, lewat ahli warisnya yang sah. Jadi supaya apa yang kita dapatkan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita dan akan tambah rasa mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada para ulama-ulama yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.